Hai, bagaimana kabarmu? Semoga sehat ya. Tadi setelah sekian lama, kupikir akhirnya bisa pulang tepat waktu. Kan di kantorku ini hari Sabtu itu hanya sampai jam 12 saja harusnya. Tapi ya karena aku kerjanya di pemasaran dan penjualan, jarang banget bisa pulang tepat waktu. Syukur-syukur hari Minggu bisa libur. Kadang tetap harus kerja, karena kliennya bisa ketemunya ya hari Minggu doang. Pas lagi siul-siul beresin tas sambil mikir mau nonton film apa di bioskop, Bos Tommy nongol. Dia tanya, "Gak lembur lu?" Aku dalam hati apalagi ini, gak bisa lihat orang seneng sedikit gitu. Tapi ya akhirnya aku jawab jujur, "Enggak bos." "Kenapa?" Dia dengan santainya ngomong, "Kalau gitu lu ikut gue ngawasin personalia wawancara pelamar. Ada banyak tuh lembur mereka." Aku diam bentar, lalu bilang, "Lah kenapa aku dibawa-bawa? Kan bukan bagianku itu." Bos Tommy bilang, "Kan dulu lu pernah di personalia juga beberapa tahun kan? Rangkap jabatan di perusahaan sebelumnya. Ini mau rekrut orang, divisimu, pengganti yang kemarin resign. Hitung-hitung kau lihat muka bawahan barumu." Aku garuk-garuk kepala tapi akhirnya ikut juga. Awalnya kami berdua nggak ikut tanya-tanya sih, hanya memperhatikan dari luar ruangan, lewat cermin satu arah seperti film-film kriminal gitu, dan bisa dengar jelas percakapan di dalam. Bos Tommy banyak nanya sih ke aku, dari cara pelamar ngejawab pertanyaan atau bahasa tubuh mereka. Ya aku jelasin ya sebisaku lah yang aku tahu aja. Masalahnya ada satu hal yang agak menggangguku. Salah satu dari bagian personalia ini, kan ada 3 orang tuh yang nanya pelamar kerja. Orang yang satu ini tuh aku nggak kenal deket. Tahu lah dia di kantor, sering berpapasan, tapi nggak pernah ngobrol. Dia juga termasuk baru sih di perusahaan ini, sekitar 2 tahun lah. Dan ini pertama kali aku ngelihat dia wawancara pelamar. Ini orang ternyata kerjanya tuh rada ngawur. Dan Bos Tommy lama-lama nangkep nih orang tuh ada masalah gitu. Jadi fokusnya si Bos Tommy mulai berubah ke si pewawancara ini. Dia mulai tanya aku kenapa pewawancara ini tuh ngelemparin pertanyaannya seperti ini, seperti itu. Ya aku berusaha jelasin semasuk akal mungkin. Puncaknya ada satu pelamar cewek yang masih muda, yang jujur aja lebih cocok jadi model daripada tenaga penjualan. Si penanya ini mulai nanya hal-hal yang terlalu pribadi, dari keluarga sampai punya pacar atau belum. Perempuan ini kelihatan gak nyaman, dan muka Bos Tommy mulai gelap. Tapi Bos Tommy masih nahan lah, karena dia mikir dia gak sepenuhnya ngerti. Mungkin perasaan dia aja. Jadi dia tetap perhatiin sampai akhirnya bagian ngebahas gaji. Petanya ini bilang ke si perempuan pelamar ini, mau digaji berapa? Minta istilahnya estimasi gaji yang diharapkan tuh berapa? Si perempuan bilang sesuai kebijakan perusahaan aja untuk profesi tersebut. Lalu si kawan ini, penanya ini sambil cengar-cengir bilang, "Kalau nggak digaji gimana?" Di situ Bos Tommy meledak. Keluarlah daftar kebun binatang dalam bahasa Tionghoa. Dan kedengeran sampai ke dalam. Aku tariklah Bos Tommy menjauh. Soalnya ini kan reputasi perusahaan ya. Kalau kan nggak semua pelamar itu nanti diterima. Tapi kalau mereka dengar nanti diomongin, masuk Google review atau jadi konten di sosial media kan ribet. Akhirnya pas sudah sampai ke sudut agak jauh dari ruangan itu, aku baru jelasin ke Bos Tommy. Memang pertanyaan itu terdengar konyol, tapi memang masih ada dalam lingkup keilmuannya. Bos Tommy nggak terima. Pertanyaan, kalau nggak digaji gimana? Itu jawabnya seperti apa? Lalu aku bilang, jawaban paling baik adalah si pelamar akan bilang, kalau nggak dibayar, perlu ada pembicaraan ulang. Intinya, pertanyaan ini tuh untuk melihat pelamar menguasai kemampuan negosiasi dan dapat tenang di dalam situasi yang konyol atau enggak. Karena klien kadang bahkan suka ngeluarin pertanyaan yang jauh lebih bodoh. Hanya saja cara pembawaan si penanya tadi terlalu santai dan kesannya tuh meremehkan. Sehingga pertanyaan itu tuh konyolnya tuh berlipat ganda terasanya. Jadi pas Bos Tommy udah mulai tenang, kami balik lagi ke sana. Ternyata 3 penanya ini udah keluar ruangan nunggu. Yang satu kawan ini mukanya udah pucat banget. Tapi si Bos Tommy nggak maki dia. Tadi kayaknya dia memang kelepasan aja.
Bos Tommy cuma bilang, Nara kamu masuk ke dalam bantu mereka selesain, awasin, dan kamu juga ikut nanya. Aku sebenarnya mau nolak, tapi muka Bos Tommy itu udah cemberut, yang asem gitu loh. Akhirnya apa? Ya mau gak mau, aku lembur 2 jam yang bukan sebenarnya jatah kerjaan aku. Jadi situlah, cuma karena aku nanyanya to the point, jadi aku kasih lempar pertanyaan terus, gak lihat-lihat lagi, lihat CV, lempar-lempar. Jadi tadi 2 jam tuh dapat berapa ya? Kayaknya 15-20 orang lah. Dan ada 4 yang memang bakal keterima, memenuhi kriteria gitu. Nah habis itu udah deh, pulang ditraktir makan sama Bos Tommy, katanya supaya bayaran lembur gitu. Ya makannya lumayan mahal sih. Pengen ku bilang udahlah kasih duit aja, tapi nggak enak juga. Ya seperti itu. Akhirnya tadi keluar selesai makan itu jam 4-an ya. Ya begitulah, aku kepikiran cerita itu aja sih buat sekarang. Pendek juga kayaknya, nggak sampai 10 menit ya. Terus sekarang aku mau berlanjut nulis dulu, kepikiran cerita ini aja. Jadi sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Makasih ya udah dengerin sejauh ini.